Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sela Vika Salabila, nomor absen 30 dari kelas 12 MIPA 3. Nah, untuk saat ini aku akan menjelaskan dan membuktikan hubungan V, I, dan R. Dimana kalau kita menggunakan metode PAT ini, di sini ada V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan, R adalah hambatan, dan I adalah current atau arus. Jika kita membuka metode PAT ini di Google Chrome, maka langsung disajikan V-nya sebesar 4,5 volt, hambatannya atau R-nya sebesar 500 ohm, dan I-nya diperoleh 9 mA. Nah, yang bisa diubah ini hanya V atau tegangannya sama hambatannya ya. Nanti I-nya atau arusnya akan mengikuti. Nah, kita akan menggunakan data di atas sebagai acuan kita ya. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba menguji merubah-rubah V. Nah, berdampak apakah kepada I, dan R-nya kita menggunakan R hambatan tetap, yaitu hambatannya konstan di angka 500 ohm. Nah, yang pertama kita langsung saja dari metode PAT-nya, yaitu V-nya sama dengan 4,5 volt dan R atau hambatannya sama dengan 500 ohm, maka diperoleh arus sebesar 9 mA. Selanjutnya kita lanjut, yaitu saya menurunkan tegangan atau V menjadi di angka 2 volt ya. Tegangannya tetap sama, yaitu 500 ohm, dan I-nya berubah menjadi 4 mA. Nah, selanjutnya kita turunkan tegangan atau V-nya menjadi 1 volt dan dengan hambatan yang tetap, yaitu 500 ohm, sehingga I-nya menjadi 2 mA. Nah, sekarang kita lanjut untuk menaikkan tegangannya sebesar 5 volt. Nah, kita geser ke pas ya, harus 5.0 volt seperti itu. Nah, tetap di hambatan yang sama, yaitu 500 ohm, dan kita peroleh arusnya sebesar 10 mA. Selanjutnya kita akan menaikkan tegangannya lagi, yaitu di angka 8 volt. Nah, hambatan atau R-nya tetap sama, yaitu 500 ohm, dan I-nya berubah menjadi 16 mA. Nah, berdasarkan percobaan tadi bisa kita lihat data yang kita peroleh. Tadi itu I-nya berada di miliampere ya, tapi ini udah dikonversi ke satuan ampere. Nah, bisa kita lihat bahwa V itu semakin bertambahnya V, maka I akan semakin bertambah juga, karena bisa dilihat pada grafiknya, yaitu grafiknya naik, karena itu adalah grafik hubungan antara V dan I dengan R atau hambatannya konstan, yaitu 500 ohm. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa semakin besar V atau tegangannya, maka semakin kuat juga I atau arusnya. Selanjutnya kita akan menguji bagaimana pengaruh R terhadap I. Kita akan menggunakan V konstan atau tetap, yaitu pada angka 5 volt. Nah, untuk sekarang yang kita ubah-ubah adalah R-nya. Nah, pertama kita akan ubah R di angka 130. Ya, pertama kita akan mengubah R di angka 130 dan V-nya konstan 5, maka akan diperoleh arus sebesar 38,5 mA. Nah, untuk uji yang kedua kita akan mengubah R atau hambatannya di angka 327. Nah, kita ubah menjadi di angka 327. Oke, sudah di 327, dan V atau tegangannya
tetap yaitu 5 volt sehingga diperoleh arus atau I sebesar 15,3 mA. Nah, selanjutnya kita akan ubah R atau hambatannya di angka 514 ohm. Nah, dengan V konstan yaitu 5 volt dan diperoleh I sebesar 9,7 mA. Nah, selanjutnya kita akan merubah R atau hambatannya di angka 701 ohm dengan V tetap yaitu 5 volt dan akan diperoleh I sebesar 7,1 mA. Nah, percobaan yang terakhir kita akan mengubah R atau hambatannya di angka maksimal yaitu 1000 ohm dan tegangannya masih konstan yaitu 5 volt, maka akan diperoleh I atau arus sebesar 5 mA. Nah, setelah kita melakukan beberapa percobaan tadi di metode PET, nah kita akan memperoleh beberapa data. Data di sini I yang tadi asalnya miliampere sudah dikonversikan menjadi satuan ampere. Nah, kita bisa menentukan grafiknya. Di sini grafiknya antara hambatan dan arus listrik adalah menurun, sehingga bisa diperoleh kesimpulan bahwa semakin besar hambatannya, maka semakin kecil arus listrik yang dihasilkan. Diartikan I berbanding lurus dengan V dan berbanding terbalik dengan R, maka bisa diambil rumus sebagai berikut. Dan kesimpulannya, jika V diperbesar, maka I akan juga bertambah. Jika R diperbesar, maka I akan berkurang. Dan berlaku juga sebaliknya. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang hukum Ohm. Nah, sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.